Episode 40. Jihan menghentakkan kakinya ke lantai. Dia terlihat kesal karena harus terpaksa meminta maaf pada Mita tadi. Sekali lagi kamu bertindak bodoh, aku tidak akan segan-segan menceraikan Muji. Ancam Farel. Farel, apa-apaan kamu? Marah mamanya. Karena dia aku hampir saja kehilangan pekerjaan ma. Dia perempuan pembawa sial. Sejak kehadirannya hidupku terus saja dirundung masalah. Jaga ucapanmu Rel. Mama tidak suka kamu berkata demikian. Ma, perempuan ini telah membuat hidupku hancur. Mulai dari pernikahanku dan Mita, sekarang malah karirku. Apa mama pikir aku bahagia hidup seperti ini? Tapi ini semua juga salah kamu mas. Kamu tidak mengabarkanku sehingga aku datang ke sana. Apa perluku mengabarkanmu? Dulu saat bersama Mita aku juga tak pernah mengabarkannya. Nyatanya dia baik-baik saja, tidak seperti kamu. Mita lagi. Mita terus yang kamu bahas mas. Aku cukup menahan hati karena perbuatanmu ini mas. CK. Aku lupa kalau kau tak sebanding dengan Mita hingga kau tidak mau dibedakan. Plak. Jihan melayangkan tamparan di pipi Farel. Dia lelah dengan sikap Farel ini. Beraninya kamu menamparkanku. Ucap Farel mencengkeram pipi Jihan dengan tangannya, membuat Jihan tak bisa bicara. Rel, lepas, Jihan bisa mati, pekik mamanya. Biar saja dia mati ma. Aku muak dengan perempuan ini. Cukup sudah kesabaranku. Mulai hari ini kamu aku talak. Kesal Farel melepaskan Jihan lalu pergi. Jihan menangis histeris karena diceraikan oleh Farel. Dia tahu ini semua pasti akan terjadi, tapi tidak secepat ini. Ma, bagaimana ini ma? Bantu aku ma, mohon Jihan. Kamu sudah berulang kali mama peringatkan jangan terlalu keras pada Farel, dia bisa saja mencampakkan kamu dan anakmu. Tolong aku ma. Nanti mama akan bicara dengan Farel lagi. Sudah jangan menangis. Urus anakmu. Dari tadi kamu tinggal mungkin dia haus. Ujar sang mertua membuat Jihan menghapus air matanya dan berjalan ke dalam kamar. Sayang, kenapa kamu tidak pecat saja Farel tadi? Tanya Gio. Mas. Jika aku berbuat demikian sama saja aku masih sakit hati dengan perbuatannya yang dulu. Memangnya dia pernah menyiksamu? Tanya Gio penasaran. Bukan fisik, tapi batin. Tunjuk Mita di dadanya. Kamu berbeda dengan Via. Dia galak. Ucap Gio tertawa kecil mengingat betapa ganasnya adik iparnya itu. Apa kalian berbeda ibu? Lanjut Gio bercanda. Watak Via sama dengan ayah. Dia pemarah, tidak bisa mengendalikan emosi. Untung saja Via mendapatkan suami seperti Akmal, penyabar dan penyayang. Aku juga seperti itu. Puji Gio pada dirinya sendiri, lalu melirik sejenak ke arah Mita dan kembali fokus pada jalanan. Hufes. Mudah-mudahan ya, jawab Mita sambil menghela nafas panjang. Aku sampai heran dengan sikapmu sayang. Kamu begitu baik sehingga mudah dimanfaatkan orang. Kamu berbicara seperti itu, apa kamu yang sedang memanfaatkanku? Tanya Mita menatap sang suami yang fokus dengan setir mobilnya. Bukan aku tapi mantan suamimu Farel. Jawab Gio sedikit ketus. Jika aku jahat apa bedanya aku dengan dia?
Tapi kamu harus berterima kasih kepadanya Iyo. Karena dia berselingkuh kamu bisa menikahiku? Tapi kata Via kamu memang tak mencintainya. Itu hanya alibi Via. Ada suatu rahasia Via yang tidak diketahui siapapun kecuali aku. Bahkan ibu pun tak mengetahuinya. Ucap Mita pelan. Apa? Tanya Gio serius. Via pintar mengarang. Seharusnya dia dulu jadi penulis cerpen hebat atau guru bahasa Indonesia, jawab Mita tertawa kecil. Gio segera menginjak rem mobilnya membuat Mita kaget. Iyo, ini jalanan bagaimana jika tadi ada yang menabrak mobilmu dari belakang? Itu resiko karena dia di belakangku. Jawab Gio dingin. Jadi kamu mencintai Farel? Itu dulu sebelum bertemu dengan kamu. Jawab Mita tersenyum sambil mencolek dagu Gio yang menatapnya dingin. Sekarang, kamu pasti tahu jawabannya. Apa? Sudah jangan diperpanjang lagi. Nanti malah macet jalannya. Ayo, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Tidak, aku ingin jawaban, kekeh Gio. Iyo, ini jalanan. Nanti ada yang marah. Jangan bertingkah seperti anak kecil. Gio hanya diam saja tak mendengarkan ucapan Mita. Aku mencintaimu. Ucap Mita mengalah membuat Gio tersenyum bahagia mendengar ucapan istrinya ini lalu menginjak pedal gasnya kembali. Mita menggelengkan kepalanya. Melihat tingkah suaminya ini, sayang, pipi kamu kenapa? Tanya Bu Ratih saat melihat pipi Mita memerah. Apa Gio bertindak kasar padamu? Tanya Papa Gio. Mereka khawatir jika Gio malah bersikap kasar pada Mita. Tidak Pak. Ma, tadi, Mita ditampar oleh istri mantan suaminya. Jawab Gio membuat Mita menatap suaminya ini dengan pelototan tajam. Siapa yang berani menamparmu? Marah Pak Alexander. Pa, jangan teriak-teriak. Ingat Bu Ratih. Ada kesalahpahaman kecil saja Ma. Pa, tidak apa-apa. Lagi pula semua sudah diselesaikan. Jawab Mita lembut. Benar? Tanya Bu Ratih dan dijawab anggukan kepala oleh Mita. Iyo, bawa Mita ke kamar. Kompres pipinya. Mama takut malah tambah bengkak. Iya Ma, sahut Gio menuntun Mita masuk ke dalam kamar. Tenang sayang, aku justru ngeri melihat kamu marah-marah begitu. Aku Akmal saat mereka sudah sampai di rumah. Mas, aku itu sudah lama tidak suka pada Jihan. Apalagi aku sempat memergoki mereka berselingkuh saat itu serasa aku ingin menarik Kak Mita untuk keluar dari rumah tapi aku takut Mas. Takut Kak Mita frustasi karena dia tidak bisa hamil. Jelas Via. Aku ingin kakakku bahagia Mas. Setelah mereka bercerai aku orang yang paling bahagia Mas. Karena Kak Mita terlepas dari lelaki itu. Apalagi setelah bertemu Mas Gio aku yakin Kak Mita akan bahagia Mas, lanjut Via. Tapi sayang KMMU tidak boleh terlalu membenci mereka. Kamu tengah hamil. Kalau kata orang dulu terlalu benci bisa saja membuat orang itu mirip dengan anak kita. Itu mitos Mas. Mana mungkin yang buatnya kamu yang keluar mirip Farel. Ketus Via membuat Akmal tertawa kecil.
Meskipun mitos, tetap kamu tidak boleh benci pada orang sayang. Aku takut mempengaruhi kehamilanmu. Aku Akmal jujur membuat Via memeluk tubuh suaminya ini erat. Via ini bagaikan bunglon. Hatinya bisa berubah-ubah cepat. Dia terkadang menjadi manja pada Akmal. Dan terkadang manis, terkadang juga bisa jutek pada suaminya ini, membuat Akmal gemas sendiri dengan istrinya ini. Ternyata menikah dengan Via itu menyenangkan, tak seperti yang dipikirkan Akmal sebelumnya. "Au, pelan iyo," ujar Mita saat Gio mengompres pipinya. "Sakit? Lumayan. Untung saja aku masih bisa mengontrol emosiku tadi sayang. Kalau tidak sudah aku tampar perempuan itu. Tapi kan sudah dibalas oleh Via. Bahkan sampai berdarah loh," jawab Mita lembut. "Tetap saja aku tidak puas," ketus Gio. "Jangan terlalu mendendam. Tidak baik, semua kejadian harus diambil hikmahnya iyo. Dengan begini dia bisa tahu aku adalah istri kamu dan Jihan sudah merasa kalah sendiri tanpa aku harus berkoar-koar di luar sana," ucap Mita. "Tapi aku tetap kesal sayang. Kenapa dia harus menamparkanmu? Iyo, andai waktu bisa diputar kembali, aku ingin kamu jadi yang pertama untukku, bukan Farel, tapi semuanya sudah terjadi. Itu masa laluku, dan akan aku jadikan pelajaran berharga. Jadi tidak perlu lagi membahas hal yang memang tidak perlu dibahas," tegas Mita. "Aku juga begitu. Andai kamu yang pertama aku temui, mungkin tidak ada Angel. Semua ada proses dan perjalanannya iyo. Angel juga perempuan baik, tapi mungkin kalian tidak berjodoh dan kamu malah berjodoh dengan janda," ucap Mita terkekeh kecil. "Lebih baik kamu janda yang jelas statusnya. Bagaimana Angel yang perawan tapi rasa janda? Hei, bagaimana Anda bisa tahu Tuan? Apa Anda pernah memakainya?" potong Mita sambil melototkan matanya. "Aku tahu dia sayang. Aku bahkan tahu kalau dia pernah menyelingkuhiku dulu. Saat masih di luar negeri, tapi karena kebodohanku yang mencintainya, aku terima dia kembali. Tapi saat aku mulai curiga padanya atas penculikan mama itu, yang membuatku kecewa, lalu aku bertemu dengan perempuan berhati malaikat ini, membuatku jatuh cinta. Untungnya dia janda," goda Gio sambil tersenyum manis. Mita memukul dada Gio pelan, membuat Gio menarik tubuh Mita ke dalam pelukannya. Mita malu saat ini hingga menyembunyikan wajahnya di dada Gio.